Yang keempat, pensyariatan adab-adab dalam berperang ya, serta meninggalkan kegaduhan dan suara-suara yang mengganggu yang tidak diperlukan. Jadi dalam perang itu kan, dalam Islam itu ya, itu luar biasa ya, bagaimana adab-adabnya. Ada suara-suara yang gaduh pun dilarang ya dalam berperang ya, dalam Islam itu. Kalau di kita kan bom nuklir atau apa itu, yang itu apa, roket lah, itu kan ada suaranya kan, jelas tuh ya gitu. Dalam Islam ini luar biasa, dalam berperang saja itu ya, bagaimana masalahnya, kegaduhan saja dijaga agar tidak gaduh ya dalam berperang itu ya. Ini luar biasa ya, jangan mengganggu perempuan itu ya, atau anak kecil juga tidak boleh diganggu diantaranya juga. Terus juga iya, ini mah kan dalam berperang kan, bagaimana adabnya kan, anak kecil tidak diganggu, perempuan juga tidak diganggu, tanaman juga tidak diganggu kan, dalam berperang dalam Islam itu kan luar biasa ya, adabnya itu luar biasa. Ini juga adab di sini juga disebutkan ya, ini kemaslahatan Islam ya. Yang kelima, perintah imam kepada bawahannya dengan cara yang halus dan lembut, tetapi tidak lemah dan tanpa tekad ya. Maksudnya dia mengutamakan kelembutan hati dengan halus ya, perintah itu ya, menyampaikannya gitu. Tapi bukan artinya dia lebay gitu ya gitu. Itu ya, dengan kelembutan. Iya. Ya itu mah beda metode dengan zaman sekarang. Sekarang harus lebih lembut ya. Yang keenam, kewajiban untuk berdakwah mengajak kepada Islam, lebih-lebih sebelum memerangi orang-orang kafir ya. Dakwahkan dulu kepada Islam itu ya. Kalau mereka tertarik dengan Islam, maka tentunya beritahukan hak-hak Allah ya gitu. Itu bagus ya. Yang ketujuh, bahwa orang dari kalangan kaum kafir yang menolak ajakan untuk memeluk Islam, maka harus diperangi itu ya. Itu pun kalau benar-benar menolak ya. Tapi kalau mereka iya, iya, iya gitu. Hmm. Tapi kalau mereka ikut kepada Islam ya, mereka jangan diperangi gitu. Yang dirangkul. Tapi kalau mereka menolak ya itu diperangi ya gitu. Nah, karena itu bahwa dakwah itu berdasarkan tahapan. Oleh karena itu, yang mula-mula diminta dari orang kafir adalah agar mereka memeluk Islam dengan mengucapkan syahadatain. Kemudian setelah itu mereka diperintah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam. Sedikit lagi nih ya. Kesembilan, keutamaan berdakwah mengajak manusia kepada Islam dan kebaikan yang terdapat di dalam berdakwah tersebut. Ya, nah seperti ini kan kalau maslahat kan, baik yang menyampaikan ada kebaikannya, baik yang disampaikan kemudian juga kepada yang menyampaikan ada kebaikannya gitu. Ya, baik yang menyampaikan maupun bagi yang diajak ya. Hmm.
Yang diajak mungkin mendapat hidayah, sedangkan yang mendapat pahala besar adalah yang mengajaknya ya. Itu. Jadi ini ada hidayah sendiri ketika seseorang itu mengajak kepada kebaikan ya. Yang ke-10, salah satu bukti kenabian Rasulullah, kabar gembira dari beliau tentang kemenangan yang belum terjadi. Ya, ini adalah kemenangan, adalah beritanya ya gitu. Serta lenyapnya rasa sakit yang disebabkan oleh apa? Ludah beliau ya gitu. Tapi ini adalah tentunya bukan artinya seseorang itu udah bisa diludahi kemudian nanti diludahi sembuh gitu ya, nggak harus ikhtiar gitu ya, tetap harus ikhtiar ya. Itu mah ada, memang kejadiannya saat itu memang seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kita ya tentu harus ikhtiar ya gitu, diusahakan orang yang sakit itu berikhtiar ya, gitu, berikhtiar yang mengiringi kan. Kemudian juga tentu terus tak lupa doa dan terus bertawakal gitu. Nah, dua perkara lagi nih. Yang ke-11, keimanan pada qada dan qadar, yaitu bahwa bendera didapatkan oleh orang yang tidak berupaya mendapatkan, sedangkan orang yang sudah berusaha untuk mendapatkan justru terhalangi ya. Jadi bagaimana seseorang itu tidak hanya ya bergantung pada usaha ya. Jangan hanya bergantung pada usaha, karena bisa jadi orang yang berusaha juga ya tidak mendapatkan ya. Ya, bisa jadi orang yang berusaha sekuat mungkin tapi ternyata Allah menghendaki kepadanya yang lain. Nah, itu kan gitu ya. Yang penting kita usaha dulu ya. Ya, pasti ya ikhtiar mah harus gitu ya. Tapi tidak bergantung pada ikhtiar itu sendiri ya gitu. Bergantungnya pada Allah saja gitu. Pada Allah kita harus gini Iya. pakai itu terus lagi pemusyrikan. Nah, ini Tahu ya, percaya pada kita. jadi wajibnya berikhtiar ya. Tapi tidak bergantung pada ikhtiar itu ya. Karena kita beriman pada qada dan qadar Allah ya. Yang ke-12, bahwasanya seseorang tidaklah cukup mengaku sebagai muslim, tetapi dia diharuskan untuk mengetahui kewajiban-kewajibannya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Artinya ada konsekuensi bahwa dia seorang muslim tentu harus beramal ya gitu. Tidak cukup dia hanya mengaku Islam saja, tapi bagaimana dia harus Beramal ya melaksanakan ya, harus yang diperintahkan ya. ya merealisasikan apa yang dituntut di dalamnya itu ya. Tentunya sangat disayangkan kalau seseorang hanyalah muslim itu sebagai ya KTP saja atau aksesoris doang tuh ya, aksesoris, tapi tidak pada perilaku, perbuatan atau ucapannya ya. Itu. Kalau itu berarti dihukum nantinya. Kayak umpama muslim kan yang dilarang umpama judi. Kalau itu Ya pastilah ada dosanya tersendiri ya, ada dosanya tersendiri ketika justru dia cenderung pada kemaksiatan tapi tidak melaksanakan apa yang dituntut dalam Islam tersebut itu ya. Harus dia melaksanakan bagaimana ketaatan yang dituntut ya gitu, dan meninggalkan maksiat tentunya. ya, segala maksiat lah, Iya. maksiat musyrik segala bisa musyrik yang tidak diampuni ya. Iya. Nah, itulah bagaimana bab 4 tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Nanti kita lanjut
bab yang kelima, bagaimana penjelasan syahadat la ilaha illallah. Demikian untuk hari ini, sudah 1:30. Wa'alaikum fikum wa'alaikum minkum. Insyaallah kita lanjutkan besok di ibadah salat zuhur ya. Ya, Besok hari apa sih? besok hari Rabu ya. Rabbana atina min karamah wa ilan sudawat qala afafina alamin sudawat qala afafina. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Sini aja langsung ya. Di sana kan kudu membayar kuota. Asli li sya'ni kullahu fala takilni ila nafsi tarfatain. Baik, kita tutup saja dengan doa ya. Wa'alaikum fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.